Oke, baik, sekarang kita masuki pembelajaran ketiga, subtema pertama tentang sumber energi. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, diangkat kedua tangannya, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Yuk Kak, disiapkan buku tematik 4B dan alat tulisnya ya. Kompetensi dasar pembelajaran 3. Yang pertama ada tentang membaca teks tentang tugas baru Bella. Yang kedua, pembelajaran IPS mendiskusikan tentang sumber daya alam dan pemanfaatan daerah sekitar dan dampak buruk bagi lingkungan. Yang ketiga, menuliskan perbedaan hak dan kewajiban serta contohnya. Nah, di halaman 18, seperti yang ada di slide ya Kak, bacalah teks secara mandiri di rumah kalian masing-masing tentang tugas baru Bella. Nah, nanti kalian bisa pause dulu video dari Budita, kemudian kalian bisa membaca mandiri cerita tentang tugas baru Bella. Ya, boleh membaca ya Kak. Nah, kemudian di halaman 19 yang ayo belajar. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijak. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada yang pertama sumber daya alam kekal, yang kedua sumber daya yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini ya. Jadi maksud sumber daya alam terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama sumber daya alam kekal, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang ketiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah cahaya matahari, ada juga angin, dan ada air ya, seperti yang ada di gambar. Jadi kalau nanti kalian ditanya sumber daya alam kekal apa aja? Ada matahari, ada angin, dan ada air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Sumber daya alam ini dapat terus-menerus dimanfaatkan. Contohnya, sumber daya alam jenis ini adalah tumbuhan dan hewan. Kenapa tumbuhan dan hewan? Karena tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat diperbarui antara lain dengan cara ditanam bijinya, kemudian biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman dewasa, kemudian buahnya bisa dimanfaatkan lagi sama kita, bijinya bisa ditanam lagi, jadi bisa terus-menerus diperbarui. Kemudian ada hewan. Hewan contohnya seperti di gambar ya Kak, ada sapi.
Kerbau atau kambing bisa dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui proses pengembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertahan dan bertambah. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Nah, kalau kalian bingung, minyak bumi itu seperti apa? Nah, ini seperti di gambar yang pertama, itu adalah contoh minyak bumi. Gambar yang kedua adalah gambar batu bara. Dan gambar yang ketiga tentang gambar barang tambang. Ada timah, ada nikel, ada emas. Itu merupakan barang tambang. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terbenam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kemudian kita bisa buka lagi ke halaman 22, Kak. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Selain sumber energi, air merupakan komponen utama kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Manfaat air ya, manfaat air apa saja nih manfaat air? Tubuh manusia membutuhkan air untuk melakukan berbagai aktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Apa saja kegunaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, apa ya manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Yuk kita lihat. Nah, manfaat air bagi manusia yang pertama, mencegah dehidrasi. Air bermanfaat bagi kesehatan manusia, antara lain menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah dehidrasi, dan menjaga kelembaban kulit. Yang kedua, manfaat air bagi manusia untuk apa? Untuk mencuci. Air bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, ya. Kemudian yang ketiga, air berguna untuk keselamatan, yaitu digunakan untuk memadamkan kebakaran. Kemudian ada lagi, Kak, manfaat air bagi hewan. Yang pertama, menjaga suhu tubuh. Yang kedua, menjaga tekanan darah. Yang ketiga, berperan melancarkan pencernaan. Dan yang keempat, alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh hewan. Ya, kita lanjut sekarang manfaat air tanaman. Sekarang manfaat air bagi tanaman. Air juga merupakan komponen penting bagi kehidupan tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan akan menghambat pertumbuhan, produksi buah, fotosintesis, atau bahkan menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Manfaat air bagi tumbuhan adalah yang pertama, melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap ke akar. Nah, gambarnya seperti gambar yang pertama ya, Kak, tuh melarutkan zat hara. Yang kedua, fotosintesis. Salah satu bahan baku proses fotosintesis akan menghasilkan zat-zat penting, baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, air mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur, membuka, dan menutup
mulut daun stomata. Nah, gambar stomata ada di gambar nomor 3. Kemudian yang keempat, menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap, ya. Hak dan kewajiban kita akan air bersih. Apa saja ya hak dan kewajiban kita? Nah, air termasuk kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. Air bersih menjadi salah satu hak yang harus didapatkan oleh manusia. Jika hak tersebut tidak didapat, tentu manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Pernahkah kamu melihat di berita orang yang berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air? Banyak ya Kak kisah-kisahnya, orang yang rumahnya sering tertimpa kekeringan, desanya tertimpa kekeringan ya. Meskipun air termasuk sumber daya yang kekal, tetapi jika tidak dijaga kelestariannya, lama-lama air bisa berkurang. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Selain melaksanakan kewajiban, menjaga kelestarian air juga merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan atas anugerah air. Bagaimana cara menjaga kelestarian air? Nah, yang pertama, tidak membuang sampah atau limbah ke badan-badan air seperti selokan atau sungai. Nah, seperti di contoh yang digambar, membuang sampah selalu pada tempatnya, selalu membuang sampah ke tong sampah, bukan ke selokan atau ke sungai. Yang kedua, melakukan penghijauan. Akar tumbuhan mengikat akar, sehingga air dalam tanah akan tetap tertahan dan tidak mengalir. Air tanah dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah menghemat penggunaan air. Nah, jika air sudah penuh, dimatikan. Jika airnya kelebihan nih harus kita matikan. Nah, dimatikan. Kalau wudhu, membuka kerannya jangan terlalu besar ya. Sekarang pengertian hak di halaman 25, Kak. Kita sering nih mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ketika lahir, manusia telah mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung pada kedudukannya dalam masyarakat. Sekarang pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Berikut ini beberapa contoh hak. Nah, hak yang pertama adalah bebas memilih kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti gambar yang nomor 2 ya Kak. Berhak memperoleh pendidikan dan belajar. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sekarang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa contoh kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama, taat membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, taat hukum. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap
segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, setiap warga negara wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Nah, seperti yang digambar nomor 3, memelihara kelestarian sumber daya alam. Anak-anak SD-nya sedang menanam tumbuhan. Nah, sekarang tugas tematik kalian ada di halaman 25 dan 26. Kalian bisa menuliskan di buku paket atau di buku tulis tematik. Boleh ya Kak, ada di halaman 25 dan 26. Kalian ditugaskan untuk menuliskan pengertian hak, kemudian menuliskan contoh hak, menuliskan pengertian kewajiban, dan contoh kewajiban. Insya Allah paham semua ya Kak? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.